Hari ini kita akan mendengarkan lebih detail lagi, khususnya sesuai dengan kelompok umur anak-anak kita SMP dan SMA. Kita akan dipandu hari ini oleh pembicara kita yang sudah kedua kali bersama-sama dengan kita. Tapi sebelumnya Bapak Ibu pastikan kembali nih, masih antusias semua ya. Kiri kanannya kalau ada istri dan suaminya colek, katakan kita antusias yuk ngikutin acara ini. Karena sangat besar sekali manfaatnya, dan kita akan lihat dampaknya di kemudian hari. Saya akan memperkenalkan dulu pembicara kita hari ini. Kita baca dulu sama-sama background-nya ya. Hari ini kita akan didampingi oleh Bapak Handoko Ngadiman bersama dengan Ibu Christine. Shalom, Pak Handoko, kita ketemu kembali Pak. Ini kedua kali dengan kami. Shalom. Selamat pagi Ibu Christine. Ini selalu berdua-dua, kemana-mana berdua, ya. Pelayanan juga selalu berdua. Ini menjadi contoh inspirasi bagi kita semua, ya, bahwa di dalam melakukan pekerjaan Allah jangan sendiri, tapi harus berdua. Betul ya Bapak Ibu ya? Luar biasa ini. Cantik dan cakep nih, anaknya juga ganteng banget nih. Ya. Bapak Handoko adalah seorang National Director Compassion Indonesia, bekerja selama 10 tahun dengan Compassion International Ministry di Indonesia dan di Asia. Wow, luar biasa, cakupannya luas ya. Dan bekerja di bidang profit dan non-profit di Indonesia sebagai konsultan, menangani infrastruktur business development leadership dan holistic development. Memiliki passion bagi generasi muda agar memiliki cara pandang ilahi yang berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Mulia sekali. Bersama dengan istri Ibu Christine, fokus kepada pelayanan pemuridan keluarga dan generasi muda. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Bapak Handoko menyampaikan materinya kepada kami. Dan jangan lupa Bapak Ibu, nanti silakan untuk bertanya di kolom chat langsung kepada admin kita. Terima kasih. Kami persilakan untuk Bapak Handoko dan Ibu Christine. Terima kasih. Terima kasih. Saya Handoko. Saya Christine. Ya, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Senang kita ketemu lagi. Kami doakan Bapak Ibu semua sehat dalam kondisi baik semua. Kalau kita lihat, izinkan saya share screen ya Bapak Ibu semua ya. Semoga sudah terlihat ya di share screen. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Christina ya, bicara tentang prinsip kasih dalam membangun keluarga yang sehat. Saya sangat tergerak oleh yang dikatakan oleh Pak Beta tadi, bahwa kasih yang memberi rasa aman. Nah, pertanyaannya, ada kasih yang tidak memberi rasa aman mungkin ya. Nah, itu yang pertanyaan mungkin kita harus juga renungkan sama-sama, karena kita sebagai orang tua, kita ingin memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Dan firman Tuhan berkata bahwa kasihlah Tuhan Allahmu, tadi sudah sampaikan, dan jugalah kasihlah sesamamu. Dan saya percaya itu dimulai pertama kali itu di keluarga, bukan di tempat lain. Jadi kasih kepada sesama kita, itu penerapannya pertama-pertama itu harusnya di keluarga. Tetapi tempat yang paling sulit menerapkan kasih, saya percaya sekali juga itu di keluarga. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama Bapak Ibu tentang penerapan prinsip kasih. Tadi yang Pak Beta sampaikan, yang memberi rasa aman ya Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaan yang pertama dulu Bapak Ibu ya, untuk kita sama-sama berpikir bersama-sama pada suami istri ya. Udara apa yang kita hirup di keluarga kita hari-hari ini? Ini kan lagi sibuk nih, COVID dan lain-lain, ya, ada Omicron sekarang dan lain-lain. Kita concern ya, kita sangat perhatian soal udara yang sehat dan lain-lain. Tetapi kalau udara kasih di dalam rumah tangga kita seperti apa? Kita suami istri dan anak-anak kita. Nah, apakah pembapaan, saya sebut pembapaan ya Bapak Ibu ya, atau kita mungkin bisa ganti dengan kata untuk parenting, pola asuh anak, apakah menciptakan rasa takut, rasa bersalah, atau rasa malu? Tadi Pak Beta sampaikan, bisa menyebabkan jadi sakit. Saya merenung waktu membaca ini, dan saya pikir saya cukup banyak harus bertobat. Karena saya waktu mengasuh anak saya namanya Samuel, saya menyebabkan rasa takut di dalam diri dia.
Saya menyebabkan dia merasa malu, merasa bersalah. Nah, yang kedua adalah pembapaan yang menuntut prestasi dan hasil. Kalau dikatakan gini, kalau anaknya juara, anak papa. Kalau anaknya tidak naik sekolah, itu anak mama. Itu kesannya bercanda, tetapi seringkali kita sebagai ayah dan ibu, kita tambah sadar menuntut prestasi dan hasil bagi anak-anak kita. Nah, atau kita pembapaan yang berdasarkan kontrak. Kalau saya lakukan ini, kamu harus lakukan ini. Kok kamu tidak lakukan? Nah, Bapak Ibu, itu bersifat kontrak, transaksi. Nah, tetapi ada satu yang menarik adalah pembapaan di dalam kasih sehingga tidak ada rasa takut. Atau tadi yang Pak Beta katakan, yang memberi rasa aman. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan ini kalau kita di dalam keluarga kita, kalau ada anak kita sekarang, kita bisa tanya, kita di keluarga gimana nih tentang hal-hal ini? Dan mungkin anak kita kalau dia berbicara jujur, mungkin kita akan ada menemukan banyak hal. Ternyata ada kasih-kasih yang tidak menimbulkan rasa aman. Nah, kita akan belajar sama-sama Bapak Ibu, kita melihat apa yang Allah kehendaki dulu. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Silakan. Ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa kasih menjadi prinsip dasar. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Dan kepercayaan ini bahwa Allah adalah kasih itu sendiri hanya ada di dalam kepercayaan Kristen. Ya. Dan dikatakan bahwa kita ini yang percaya menerima Allah sebagai Bapa kita. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Status yang kita tidak pernah tahu sebelumnya. Tapi itu diangkat. Ya. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa, ya, dan tidak ada ketakutan. Kenapa? Karena hubungan kita dengan Allah itu adalah hubungan anak dengan Bapa. Ya. Dan kemudian bagaimana yang berikutnya? Dikatakan bahwa kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi tidak ada ketakutan. Ya, di dalam menerapkan kasih, jangan sampai ada ketakutan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ini tentu saja sangat berbeda. Ya, penerapan kasih ini berbeda dengan apa yang ada di dunia. Yang pertama, tadi sudah disebutkan di dalam video Bapak Beta, bahwa kasih itu adalah kasih eksternal. Kita cenderung, ya, dan saya juga harus mengakui, saya juga sebagai seorang pribadi cenderung untuk memuji apa yang kelihatan, ya, cenderung untuk menilai apa yang kelihatan, cantik, tampan, bagus, pintar, ya, rapi, itu semua yang terlihat. Yang terlihat, oh rajin, ya, oh dia bertanggung jawab, itu semua yang terlihat. Ini adalah kecenderungan kita, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kasih exchange. Exchange ini bersifat saya bertukar, jadi bersyarat. Jadi saya sudah kasih begini, kamu harus kasih saya begini. Karena itulah yang disebut ya kita harus timbal balik gitu. Nah, ada sebuah kasus yang sangat menarik, ya, seorang teman, dia seorang tour guide, seorang bapak di negara lain. Dia berkata kepada saya bahwa dia punya 2 anak. Lalu anaknya itu waktu masuk usia SMA, kata dia sudah mulai dia dengan gaya bahasa Melayu, ya, sudah mulai wataknya timbul. Dia bilang, dia sudah mulai, Dad, you cannot do like this. I want to do like this. Papa, kamu jangan bikin kayak begini. Saya mau begini. Pokoknya kamu harus menghargai saya. Lalu teman saya bilang, langsung saya bilang, oke, kamu sekarang mau gimana? Iya, saya lihat teman-teman saya, Pak, sudah umur 17, mereka sudah bisa meninggalkan rumah. Oke, kamu tidak mau ikut aturan saya, tidak mau ini, baik. Lalu dia keluarkan dari laci, rupanya dia bilang, saya selama ini menumpuk bond. Jadi semua pembayaran anak saya, mulai dari dia bayi, biaya rumah sakit dan sebagainya, rapih semua. Dia rupanya orang administrator, ya, jadi dia rapi gitu. Jadi dia bilang, ini dia keluarkan 1 map, ini kamu bayar kembali apa yang sudah kami, papa dan mamamu perbuat untuk kamu.
masih ditambah dengan waktu yang kita sudah bayar untuk kamu, jagain kamu waktu sakit, dan sebagainya, dan sebagainya. Dia semua gitu. Nah, anaknya pucat, dia bilang, waduh, langsung anak saya pucat, dia bilang. Dia senang sekali, dia bilang. Dan sejak itu dia bilang, oke, Papa, sorry, saya salah. Nah, setelah itu dia menganggap biasa-biasa saja. Tetapi berapa tahun kemudian kami bertemu kembali, dia berkatakan anak saya, dia bilang, anak saya sekarang ada di Australia. Susah sekali untuk bertemu dengan saya. Dia bilang, teman saya itu sudah mulai, karena mengalami satu kecelakaan kecil, dia memakai tongkat pada waktu itu. Lalu dia katakan, susah sekali mau bertemu dengan anak saya. Kita tidak tahu Bapak Ibu. Tetapi itulah yang terjadi. Ya, kasih yang bersifat timbal balik. Aku sudah lakukan ini. Kamu mana? Mana partisipasi kamu? Mana kontribusi kamu untuk kasih ini? Ya, exchange, timbal balik, bersyarat. Kemudian yang berikutnya adalah expectation. Ada satu hal yang menarik. Dulu ibu saya pernah katakan dia punya kelompok ibu-ibu yang membuat pekerjaan tangan dari mote. Nah, kemudian ibu saya katakan ini ya temannya mama nih. Dia bilang saya mau buat ini untuk calon menantu saya. Calon menantu iya gitu. Terus dia katakan iya kenapa? Ya karena satu dia sudah pasti akan menjadi menantu saya. Jadi saya berikan ini, saya buat khusus. Saya akan katakan kepada calon menantu saya, kamu ini saya buat khusus untuk kamu. Lalu teman-temannya tanya kepada ibu ini, kenapa? Kenapa Bu? Iya, supaya nanti, karena anak saya laki-laki, supaya nanti kalau saya sudah tua, mantu dan anak saya ini akan menerima saya untuk tinggal di rumah mereka. Mereka nanti yang saya harapkan mengurus saya pada waktu saya sudah tua. Jadi ekspektasi, ada kasih dengan konsep saya lakukan ini supaya kamu lakukan itu terhadap saya. Jadi ada ekspektasi dan tentu saja kasih dengan model yang seperti ini tidak membawa rasa aman. Ya, terima kasih, Kristen. Nah, Bapak Ibu, kita coba tadi melihat, ada prinsip-prinsip yang berdasarkan pemahaman manusia. Tetapi kita juga memahami ada prinsip-prinsip berdasarkan firman Tuhan. Nah, kita bandingkan sekarang juga dengan lebih cepat ya. Nah, kalau kita tadi dengar yang dikatakan eksternal ditentukan dari luar, bahagia atau sedih dikarenakan oleh orang lain atau barang. Jadi sesuatu yang tidak kekal. Tadi Christine sudah sampaikan. Kamu nak membuat papa sedih, membuat papa bahagia. Kenapa? Karena kamu mempunyai sesuatu yang bisa berubah. Apakah kamu cantik? Kamu lagi juara. Tapi Bapak Ibu ingat, yang membuat kita bahagia dia juara, satu hari dia tidak juara, mungkin nomor 2, nomor 3. Mungkin suatu ketika dia mungkin ada suatu beban emosi, dia kemudian tidak naik kelas. Apakah kita tetap mengasihi dia? Nah, ini yang disebut apa? Anak merasa mendapatkan beban yang berat. Dikarenakan orang tua itu meletakkan orientasi hidup. Jadi pusatnya itu orang tua itu kepada si anak. Bapak Ibu, sekali kita menaruh beban pada anak kita menjadi takut. Karena kasih itu benar sesuatu yang bisa berubah. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di firman Tuhan dikatakan kasih itu bersumber dari dalam. Yang ada yang hanya berasal daripada Allah. Saya garis bawahi, hanya berasal daripada Allah. Nah, kasih itulah yang dari Allah itu mengalir dari dalam hati kita kepada si anak. Nah, kemudian yang berikutnya, orang tua itu akan penuh kasih. Kenapa? Karena kita punya relasi sama Allah. Nah, Bapak Ibu, saya mau ingatkan kita semua di sini. Pada saat relasi kita sama Allah tidak baik sebagai orang tua, kita perhatiin, apakah ayah atau ibu, kita akan sulit sekali untuk bisa mengasihi anak kita seperti Allah mengasihi kita. Nah, inilah yang kemudian yang kalau kita sesuai dengan firman Tuhan yang disebut internal tadi, itu membebaskan anak itu dari rasa takut, membebaskan anak itu dari rasa tidak aman, bahwa dia bisa gagal untuk memberikan kasih kepada orang tuanya. Walaupun dia mungkin dalam sekolahnya mungkin ada hal-hal tantangan dan lain-lain, dia bisa berkata bahwa tidak apa-apa. Saya mengalami sama anak saya Samuel waktu bikin tesis terakhir, itu dia sampai betul bangun tidur pun dia takut. Dan kita ngobrol, kita berdoa. Sampai satu titik saya bilang, saya pun takut, saya berpikir, wah bisa gagal dia.
Kemudian saya bilang sama dia satu hari, dia bilang, Sam, Papa nggak apa-apa. Kamu yang penting you do your best, kamu lakukan yang terbaik. Tapi kalau kamu harus menunda kuliah kamu bisa tertinggal atau apapun, Papa tetap dukung kamu. Kamu tetap anak Papa. Nah, Bapak Ibu, perkataan itu baik dia. Dan dia berhasil dengan sangat baik. Tetapi ada momen itu melepaskan beban dari dia. Nah, Bapak Ibu, ini sangat penting bahwa jangan sampai karena kasih eksternal ini memberi beban buat anak kita sehingga dia rasa tidak aman. Nah, pada waktu kita mengatakan sesuatu yang bersifat transaksional, ya, exchange, tadi saya sudah katakan, di situ ditetapkan melalui kasih yang seperti ini, bahwa ada satu alat tukar, ya, ada satu, saya sudah buat ini, kamu harus buat yang itu. Nah, inilah yang disebut dengan kasih yang bersyarat. Tetapi kita bersyukur, ya, karena kita memiliki Allah yang memiliki kasih tanpa syarat. Apa perbedaan kasih bersyarat dan kasih tanpa syarat? Kasih bersyarat menuntut timbal balik. Tetapi kasih tanpa syarat berjalan satu arah. Saya mengasihi kamu apa adanya. Saya menerima kamu apa adanya. Memang ini tidak mudah, Bapak Ibu. Mungkin kita harus jujur, ya. Siapa yang kita akan lebih kasih? Anak yang prestasinya bagus, sekolah aman-aman saja, kita sebagai orang tua nggak pernah dipanggil ke sekolah, atau anak-anak yang setiap kali ada WhatsApp masuk dari pihak sekolah. Bisakah Bapak dan Ibu bertemu dengan kami atau minta untuk Zoom karena ada yang kami harus bicarakan sehubungan dengan putra atau putri Bapak Ibu. Bukan hal yang mudah. Ya, kalau kita tidak punya kasih yang tidak bersyarat, ya. Kalau kita memiliki kasih tidak bersyarat inilah, maka kita bisa menerima keluarga kita, ya, suami, anak, ya, atau istri, anak-anak kita, semuanya sebagaimana mereka ada. Dan ini, makanya tadi dibilang bahwa kita perlu mengalami kasih itu terlebih dahulu, Bapak Ibu, baru kita bisa terapkan. Ya, kadangkala dengan adanya kasih exchange, kita punya kecenderungan untuk membandingkan dia dengan siblingnya. Kami pikir anak kami cuma satu, kami tidak akan bandingkan. Ternyata masih kami bandingkan dengan teman-temannya. Setiap kali dia pulang, kami tahu dia tidak ada masalah dengan nilai-nilai atau hal-hal yang bersifat akademis. Jadi pertanyaan saya pada waktu kami pindah ke negara lain, pertanyaan saya adalah, berapa teman kamu yang baru hari ini? Kamu sudah punya teman baru belum? Ya, anak saya waktu itu sudah duduk di kelas 9 ya. Udah punya teman baru belum? Sam, berapa temannya hari ini? Siapa teman sebelah kamu? Dan sebagainya. Dan ternyata itu membuat stres untuk anak saya. Kenapa? Karena saya punya ekspektasi untuk anak ini. Ekspektasi saya adalah dia masuk ke sekolah yang baru, dia sendiri, yang lain berbanyak, ya menurut saya adalah ya sudah sewajarnya kamu yang menyesuaikan diri. Kenapa dengan ada yang seperti itu? Tuntutan mulai masuk. Ya, tuntutan, harapan saya realisasikan dengan menjadi sebuah tuntutan untuk dia. Nah, kemudian apa yang terjadi? Karena dengan adanya kasih yang seperti ini membuat anak kita, istri kita, atau suami kita stres. Ya. Banyak hal yang, lalu anak kita mulai mengatakan, nggak usah deh, mami sama papi tahu. Ada kecenderungan, ada beberapa kasus mungkin anak-anak harus akhirnya memilih palsuin aja tanda tangan orang tua. Ada ibu-ibu di sekolah yang pernah berkata, Ibu, biarkan aja saya dan anak saya saja. Jangan kasih tahu papanya, karena nanti bisa ribet urusannya. Ada seorang teman yang pada waktu dia tidak naik kelas di bangku SMP, dia ketawa-tawa karena dia bilang umurnya sudah lebih dari 30 tahun ya sekarang. Dia katakan, dulu gua nggak naik kelas. Terus ya udah gua bilang aja sama mami gua,
Gue bilang, nih dipanggil ke sekolah yang bagus lagi ya. Terus ibunya bilang, ya sudah, tapi kamu jangan bilang-bilang sama papi ya, nanti urusannya parah deh. Setelah teman saya bertahun-tahun ya, langsung saya bilang, gimana? Jadi papa kamu tahu nggak? Enggak, sambil ketawa-tawa dia bilang, nggak tahu. Papa gue nggak tahu kalau gue pernah nggak naik kelas waktu SD. Ya, apa yang terjadi? Karena yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu, ini ada satu yang penting yang tadi Christine katakan, yang expectation ya. Kami berdua pernah mengalami anak kami itu, dia nilai bagus untuk IPA dan IPS. Itu sangat sulit karena saya dari IPA dan saya tahu bahwa IPA itu punya peluang lebih banyak, walaupun mungkin zaman sudah berubah ya. Tapi rasanya IPA lebih baik gitu. Masih hidup di zaman dulu ya. Nah, kemudian tapi saya tahu bahwa itu bukan mengenai diri saya, tapi untuk kepentingan si anak. Untuk kepentingan Samuel. Apa sih Tuhan mau bawa dalam hidup dia? Rencana Tuhan itu apa? Nah, sesudah kami berdiskusi, kami mengamati, kami ajak anak kami ngobrol, bawa dia ke tes minat bakat dan lain-lain. Habis itu kita putuskan untuk dia masuk ke IPS. Nah, Bapak Ibu, waktu di IPS pernah kejadian itu saya lihat pelajarannya kok lebih sedikit dari IPA ya. Ayah saya katakan ada timbul di hati saya ada sedikit menyesal. Nah, Bapak Ibu, kemudian saya harus bergumul bersama Tuhan tentang hal ini. Nah, ini Bapak Ibu sangat-sangat penting sebagai orang tua. Jangan kita yang punya ekspektasi anak kita jadi dokter lah, anak kita jadi arsitek lah, anak kita jadi apalah. Kenapa? Karena kita yang punya mau. Karena dulu kita tidak bisa jadi seperti itu. Tetapi biarlah anak itu kita ketahui sebenarnya, nah kamu itu Tuhan mau bawa kemana. Ini penting sebagai orang tua. Untuk bisa mengetahui anak ini mau dibawa kemana oleh Tuhan, bukan oleh kita. Sehingga anak itu tidak merasa takut karena dia tahu bahwa orang tuanya itu mengasihinya. Orang tua itu melakukan untuk kebaikan anaknya sendiri. Nah, kita akan lanjut Bapak Ibu masuk ke dalam penerapannya. Jadi kita sudah paham tentang, oh ini konsep kalau manusia berpikir kasih itu begitu yang menimbulkan rasa tidak aman. Oh ini firman Tuhan bicara apa yang menimbulkan rasa aman. Nah, Pak Beta mengatakan tentang mommy come first. Jadi ibu yang menjadi didahulukan di dalam keluarga. Kenapa Pak Beta berkata itu dan buku ini berkata begini Bapak Ibu. Karena kasih ayah dan kepada ibu menjadi hubungan atau relasi yang pertama Bapak Ibu. Dan yang utama yang anak-anak saksikan. Bapak Ibu ingat, waktu kita menikah, kita punya anak, kita sibuk dengan anak kita. Kita lupa bahwa suatu ketika anak itu akan pergi. Nah, anak-anak itu akan melihat seperti ada panggung bahwa setiap hari bagaimana hubungan ayah dan ibunya. Dan bagaimana ayah itu memperlakukan ibunya. Nah, Bapak Ibu, anak pertama kata, oh kalau bicara kasih itu seperti ini ya. Bapaknya nyuruh-nyuruh ibunya tanpa bilang terima kasih ya. Ngomong kemudian dengan kasar, bilang ambil air gitu ya sama ibunya kayak pembantu gitu ya. Itu dia oh begitu. Dan saya akan perlakukan sama dengan ibu saya. Bapak Ibu kalau kita melihat, Bapak ini ada pernah kita ngalami, kok ibu-ibu ini mengeluh katanya bahwa anak-anak ini kurang ajar sama ibunya. Anak-anak itu sampai mau pukul ibunya. Kemudian saya baca buku ini, saya bilang, kita harus tanya mungkin ke ayahnya. Apa yang terjadi mungkin contoh teladan daripada ayahnya. Nah, Bapak Ibu ada hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Misalnya kita minta tolong sama istri kita. Apakah kita di depan anak kita berkata, "Ma, tolong dong ambilin," gitu ya. Atau kita bilang, ambilin. Anak kita akan melakukan hal yang sama. Atau kita akan berkata, saya sama istri masih dating. Dating itu pacaran, Bapak Ibu. Sudah menikah masuk 23 tahun. Kami masih dating, Bapak Ibu. Dan kami bilang ke anak kami, Sam, ini hari ini Papa Mama mau dating. Jadi anak kami tahu bahwa kami itu punya kasih suami istri dan misalnya mau pergi makan. Saya akan tanya sama istri. Kita tanya Mama ya, mau makan di mana. Jadi sangat penting Bapak Ibu ada ekspresi kasih kita kepada istri kita yang anak-anak melihat bahwa itulah model kasih yang sebenarnya yang bisa didahulukan di dalam keluarga kita. Nah, jadi mama papa ini ada suatu kesatuan yang tidak dapat dimanipulasi. Bapak Ibu, anak-anak sudah pintar manipulasi, apalagi usia udah SMP SMA. Dia tahu tadi seperti Christine bilang, kalau nggak naik kelas, raport merah ke siapa? Dia tahu kalau minta duit ke siapa? Dia tahu kalau minta ke sini akan dirotan nih. Kalau minta ke sana tidak.
Kalau minta di sini akan dibentak-bentak. Tetapi kalau papanya, ayahnya itu mengasihi ibunya di depan anaknya dengan jelas dan dia teladannya, pasti mereka akan tahu. Dan yang terjadi adalah begini, Bapak Ibu. Anak-anak itu, kami sayangnya tidak punya anak dua ya. Jadi ini belum bisa dibuktikan. Teman-teman Bapak Ibu bisa buktikan bahwa anak-anak itu tidak akan berselisih pendapat atau bertengkar. Jadi ini bicara orang tua itu tidak bertengkar di depan anak-anak. Nah, kami punya prinsip, walaupun saya suka salah nih. Istri saya suka menegur saya. Karena kadang-kadang kita bertengkar atau selisih paham depan anak. Nah, jangan sampai kita bertengkar atau berselisih paham tentang anak itu depan anak-anak. Kenapa Bapak Ibu? Anak-anak sehingga tidak bisa memanipulasi kita atau anak-anak tidak melihat satu teladan yang jelek. Nah, ini akan memberi disebut rasa aman Bapak Ibu. Untuk anak-anak bertumbuh dalam keluarga. Kami punya prinsip suami istri dari kami menikah, kalau kami punya persoalan, kami selesaikan sebelum matahari terbenam. Nah, anak-anak akan bisa melihat, oh ternyata kalau menyelesaikan masalah, papa mama itu begitu. Nah, itu dia juga saya percaya akan menyelesaikan masalah dengan cara yang sama Bapak Ibu. Karena dia melihat teladan dari orang tuanya. Nah, yang menarik ini yang tadi saya katakan, kami punya anak satu dan tidak bisa buktikan. Buku ini mengatakan bahwa anak-anak belajar menyelesaikan masalah di antara mereka dan saling menghormati dan saling mendukung. Kenapa? Karena mereka tidak bisa memanipulasi ayah mereka atau ibu mereka. Dan mereka tahu bahwa kalau mereka ngomong ke orang tua mereka berkata dan bersama-sama bersepakat bahwa kamu harus selesaikan sendiri dengan adikmu atau kakakmu. Atau mereka melihat contoh bahwa ayah ibunya bisa menyelesaikannya dengan baik. Nah, jadi penting Bapak Ibu, terutama ayah di sini, saya mewakili ayah, bagaimana pentingnya seorang suami itu mendahulukan ibunya di dalam keluarga, istri di dalam keluarga. Sehingga anak-anak bisa melihat dan belajar pertama kali. Ini anak-anak sudah besar semua ya Bapak Ibu, ya sudah SMP SMA. Tetapi disinilah anak-anak akan bisa melihat bagaimana ayah itu memperlakukan ibunya dengan kasih yang memberi rasa aman. Ya. Nah, kalau kita lihat apa sih sebetulnya peranan ayah? Mengapa ayah menjadi sentral? Ya, setelah kami mempelajari buku ini dan buku-buku tentang parenting, sekarang kami menyadari bahwa memang seorang ayah adalah yang utama. Sebagai kepala, sebagai pemimpin, seorang ayah adalah cerminan, ya, gambaran bagaimana Allah mengasihi kita sebagai bapak mengasihi anaknya. Nah, karena itu seorang ayah dikatakan dia memiliki peran sebagai termostat, ya, menunjukkan bagaimana pada waktu termostat itu bekerja untuk mengatur suhu. Suhu yang seperti apa? Kalau tadi sudah dikatakan bahwa ya mungkin capek dari kantor dan sebagainya, ya. Tetapi ketika kita pulang sampai di rumah, apa reaksi dari orang-orang di rumah juga ketika mereka melihat ayah? Apakah mereka langsung masuk ke kamar masing-masing tutup pintu, ya? Ataukah karena misalnya mereka tahu ayahnya mau pulang, apa yang dilakukan anak-anak? Apakah mereka sengaja cari kesibukan yang lain, tidak mau ada di rumah, atau mereka dengan senang, dengan antusias menyambut ayah? Relationship, dibilang ayah sebagai termostat, pengatur suhu. Ketika dia pulang, mungkin lelah, tidak apa-apa, itu manusiawi. Seorang ayah tentu saja boleh lelah. Tetapi pada waktu dia sudah terbiasa, kehadirannya diterima oleh anak-anak. Bahkan pada waktu dia lelah pun, anak-anak dan istri akan memberikan dukungan untuk dia. Ayo papa mau pulang, menyiapkan sesuatu untuk ayah, membangkitkan semangat. Ketika seorang ayah juga sudah membawa, kalau kita bilang apa tuh, aura yang baik ya untuk keluarganya, membawa atmosfer yang baik untuk keluarganya. Ya, bagaimana dia itu bukan atmosfer yang menurut saya bukan atmosfer yang ditanam dalam 1-2 hari, tetapi ditanam hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Lalu bagaimana kalau saya bukan selama ini saya bukan tipe ayah yang seperti itu dan saya ingin berubah untuk menjadi yang seperti ayah yang memberikan suhu, memberikan suasana, membawa suasana yang
menyenangkan, suasana yang membawa keamanan buat keluarga, apa yang bisa saya lakukan? Yang bisa saya lakukan sebagai seorang ayah adalah memeriksa diri saya, membangun hubungan yang baik dengan istri dan anak-anak, menyatakan kasih secara terbuka kepada pasangan. Sebagai wanita, pasti saya senang sekali kalau suami saya mengatakan, saya mengasihi kamu. Amin. Atau ada waktu suami saya memeluk saya. Anak saya dulu sering ketawa ya, waktu melihat kami berpelukan gitu. Tetapi akhirnya dia mengatakan bahwa, iya, Papa mengasihi Mama. Saya juga akan melakukan itu nanti kalau saya sudah punya istri. Anak saya mengatakan yang seperti itu. Dan itu menjadi satu afirmasi buat kami, peneguhan buat kami. Ya, bagaimana kita membawa suasana itu. Ya, saya tambah sedikit di sini ya Bapak Ibu ya. Saya sering perjalanan jauh, jadi terbang bisa 12 jam gitu ya. Nah Bapak Ibu pulang itu capek. Pulang itu ya pasti capek karena beda waktu, zona waktu dan lain-lain. Tapi yang saya lakukan adalah di pesawat saya istirahat cukup. Sehingga waktu saya pulang, sebelum saya pulang, saya sudah WA istri sama anak saya. Mau kemana nih? Papa mau mendarat jam sekian, mau makan malam di mana? Kalau saya ditanya pilih, saya akan bilang saya mau tidur. Tapi saya tahu bahwa kita sudah lama tidak bertemu. Jadi saya tanya mau makan di mana? Contohnya ini kemarin kita masih di Bandung, nah anak kami ada di Jakarta bagi internship. Saya bilang, Sam, Papa akan pulang hari Minggu pagi, sambil kita pergi makan ya. Sambil anak saya berkata, ye, Papa mau pulang. Nah Bapak Ibu itu sesuatu yang tadi istri katakan harus dibangun terus menerus. Dan saya ingin menyemangati Bapak-Bapak ya di sini, bahwa kita harus investasi waktu. Kita harus investasi waktu, kenapa? Kita harus mengkondisikan diri kita. Kalau pulang itu ya muka itu jangan muka kayak beban sedunia kita bawa pulang. Bapak Ibu kita tahu lah, ayah-ayah kita capek ya, kita mau main sama burung mungkin, HP kita, mungkin ada gadget, main game, whatever ya. Tetapi Bapak Ibu, anak kita juga ingin bermain sama kita. Nah penting kita duduk, misalnya sampai sekarang pun 21 tahun anak saya, dia lagi duduk, misalnya dia suka main game itu perang, samkok gitu ya. Saya suka datang, saya lihat, Sam ini lagi main game apa, kita ngobrol, kita jalan pagi bareng ya. Dan itu menyenangkan buat dia. Kenapa? Waktu jalan pagi kita ngobrol, kita ini. Dan sampai hari ini saya punya waktu makan bersama dia. Saya tahu makanan kesukaan dia, ramen. Saya bilang, yuk kita cari ramen di Jakarta, ramen hunting namanya. Dan itu menyenangkan buat dia. Kadang-kadang cuma papa sama anak berdua saja. Kadang-kadang kita bertiga, kadang saya sama istri. Jadi Bapak Ibu rasa aman, saya emosional itu harus dibangun dan dibentuk hari demi hari. Dan itu akan sangat menyenangkan bahwa anak-anak kita suatu ketika akan berkata, Papa, Mama, saya rindu, pengen pulang ke rumah. Waktu mungkin dia sudah kerja tempat lain atau kuliah tempat lain. Anak-anak akan merasa bahwa rumah itu surga mereka. Mereka merindukan untuk ketemu, untuk ngobrol, bersekutu dengan kita. Jadi Bapak Ibu itu sesuatu yang menyenangkan. Ya, silakan. Ya. Lalu bagaimana dengan membangun satu komunikasi di dalam keluarga? Apakah komunikasi di dalam keluarga kita menyenangkan dan terbuka? Ya, ini berkaitan dengan kecerdasan emosi. Ya, jadi apa sih sebetulnya kecerdasan emosi? Kecerdasan emosi itu adalah kemampuan untuk menerima, menilai, mengelola, mengontrol emosi diri dan orang lain. Apakah itu berarti saya harus sempurna? Tidak. Menampilkan diri kita apa adanya, itu juga adalah satu kenyataan yang anak-anak juga harus pelajari. Tetapi satu kuncinya, Bapak Ibu, berkomunikasi secara terbuka dan menyenangkan. Seharusnya kita memupuk sedari dini, ya, sejak awal dengan anak-anak kita. Lalu bagaimana setelah sekarang misalnya ya kita sadar, aduh kayaknya saya selama ini kurang komunikasi dengan anak-anak. Tapi bagaimana udah SMP, mereka sibuk dengan dunia mereka sendiri, sekarang sekolah lagi, kembali lagi sekolah dari rumah, semua masing-masing sudah punya kesibukannya sendiri-sendiri. Lalu bagaimana? Masih ada kesempatan. Yang pertama adalah komunikasi antara suami dengan istri. Apakah ayah dan ibu akrab satu sama lain? Apakah terbuka satu sama lain?
Komunikasi yang bisa dibangun kemudian adalah komunikasi dengan keluarga. Tetapkan waktu bersama untuk makan. Kita buat kesepakatan jam bersama untuk makan. 1 kali paling tidak. Oke, mungkin susah, tidak bisa setiap hari. Tetapi ada satu waktu di mana kita duduk makan bersama. Kesempatan di mana kita harus mengerjakan segala sesuatu dari rumah adalah satu kesempatan yang baik untuk membangun suasana dalam keluarga. Tidak ada gadget di situ, semua makan bersama, saling melayani, dan berbincang-bincang, ngobrol satu sama lain. Apa sih nanti kita akan masuk dalam tahap itu? Apa yang kita harus dapatkan? Apa yang kita harus pelajari dari obrolan dengan anak-anak kita? Yang pertama adalah mendengar dengan benar. Apa yang dimaksud, ya? Karena kadang-kadang anak-anak akan bilang, gimana sekolah hari ini? Biasa aja. Males deh. Lalu kita cenderung untuk berikan solusi. Iya, makanya kamu tuh mesti begini ya. Udah tahu kita lagi dalam suasana seperti ini. Kadang-kadang keluarlah sedikit di depan, di halaman depan olahraga. Solusi. Tetapi mungkin bukan itu maksudnya. Ada apa dengan kata malas di sini? Aduh, malas deh. Udah deh, jangan nanya yang kayak begitu. Anak-anak kita ada sesuatu di balik itu. Ya. Mungkin kita bisa katakan, kita masuk dalam satu tahap. Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu pikirkan? Mengapa? Itu satu hal yang kita sudah masuk lebih dalam. Jadi bukan cuma faktanya, ya, pendapatnya dia, bahwa ya malas, udah deh jangan nanya-nanya, capek. Kita masuk lebih dalam. Apa yang membaca? Mungkin saat itu kita diam, tapi setelah itu kita ambil lagi waktu untuk kita terus tanya apa, mengapa, ada apa. Keterbukaan itu, anak-anak mungkin belum perlu ya dengan solusi-solusi tertentu. Apalagi kalau misalnya solusi itu berhubungan dengan hal-hal yang bersifat digital, yang mungkin bagi sebagian ibu-ibu adalah hal yang di luar jangkauan kita ya Bu Ibu. Tapi nggak apa-apa. Kita belajar untuk mendengar apa sih yang mau dia katakan, apa di balik semuanya itu. Memang di sini adalah penting bagi kita sebagai orang dewasa memiliki kecerdasan emosi itu. Bukan solusi, tapi bagaimana kita membangun komunikasi dengan anak-anak. Itu yang penting. Terima kasih. Bapak Ibu, ini menarik karena usia anak-anak Bapak Ibu kan di usia yang sudah SMP, SMA ini ya. Di usia di mana mereka lebih banyak berteman, kumpul-kumpul ya dengan teman-teman. Dan sekarang sangat dibatasi ya karena keadaan. Nah, teman Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ditanya, anak-anak lebih suka curhat, ngobrol, atau bahasa sekarang apa namanya? Ya curhat ya. Itu sama kalian, Bapak Ibu, atau dengan teman-temannya. Nah, saya ingin sampaikan bahwa saya percaya sekali bahwa anak-anak itu bisa lebih intim dan menyenangkan. Dia berkomunikasi curhat dengan orang tuanya, kakak adiknya, dibandingkan dengan teman-temannya. Kenapa Bapak Ibu? Karena tadi yang dikatakan Christine. Nah, tadi saya mau garis bawahi di level komunikasi yang disampaikan Pak Beta. Jadi yang paling bawah slide ini ada bicara basa-basi, itu level pertama, yang kedua fakta, ketiga opini atau solusi, yang keempat perasaan, yang kelima keterbukaan. Nah, seringkali kita sebagai orang tua, Bapak Ibu coba cek sendiri ya. Apakah seringkali di nomor 2 dan nomor 3? Ngomong faktanya, opini, dan solusi. Saya pribadi seringkali terjebak memberikan solusi kepada anak saya. Sampai suatu ketika anak saya bilang, Papa nggak ngerti perasaan saya. Saya maksud begini, saya hanya mau didengar, bukan minta solusi. Nah, Bapak Ibu, saya bersyukur anak saya kita punya komunikasi yang terbuka dan dia bisa menyampaikan. Dan saya belajar untuk memahami perasaannya. Tapi contoh begini, pagi hari dia bangun, saya buka ketok kamarnya, saya masuk. Gimana Sam hari ini? Aduh, Sam susah tidur. Kemudian yang saya bilang, oh Sam kamu harus olahraga, apa kena matahari, itu solusi Bapak Ibu. Tetapi saya lupa menanyakan, oh Sam susah tidur ya, ngasih ngantuk dong ya, kenapa Sam? Dan itu saya tidak masuk di ranah itu Bapak Ibu. Saya terjebak di opini dan solusi atau di fakta. Nah, waktu kita masuk ke perasaan dia Bapak Ibu,
Dan ini saya mulai belajar masuk ke sana. Saya melihat bahwa pembicaraan kami lebih lama. Kami lebih akrab dan kami lebih intim. Bisa ngomong jalan kaki 40 menit. Dia bilang, Pak, bisa jalan lagi enggak? Malah satu hari pernah kami jalan pagi dan sore hari. Karena kita ngobrol, Bapak Ibu. Ada satu perasaan yang saya bisa pahami tentang dia. Kita bertambah erat dalam komunikasi dan bertambah intim. Dan satu yang penting, keterbukaan. Anak-anak kita kalau dia punya masalah, dia melakukan dosa dan yang lain, anak kita ke siapa dulu? Ke kita sebagai orang tua atau ke temannya? Kalau ke temannya dan teman-temannya tidak bisa memberikan solusi secara firman Tuhan, akan sangat-sangat menyedihkan buat anak kita. Jadi Bapak Ibu, komunikasi ini sangat penting sehingga anak-anak kita, waktu dia mengalami masalah, dia mengalami persoalan, mengalami tantangan, atau dosa, atau jatuh dalam dosa, dia bisa terbuka kepada kita. Ini sangat penting di sini. Nah, ini 2 slide terakhir, Bapak Ibu, bicara intentionality. Ayah itu menciptakan apa namanya? Terroir. Saya nggak bisa nyebutnya bahasa Prancis. Minta maaf, Bapak Ibu. Intinya begini, kalau kebun anggur, kalau Bapak Ibu minum anggur ya, Bapak Ibu tahu ini anggurnya dari wilayah mana? Kenapa? Karena bicara dari tanahnya. Tanahnya, ya, kemudian airnya, dan lain-lain. Semua itu menentukan identitas dari anggur tersebut. Jadi anggur ada yang dari Amerika, ada dari Prancis yang terkenal, dan dari wilayah tertentu itu tidak bisa dicontek dari Indonesia atau wilayah tertentu karena tanahnya berbeda. Nah, ini penting buat kita sebagai ayah, itu intentional, dengan disengaja, direncanakan, kita harus investasi waktu yang cukup. Untuk anak kita, karena kita berdoa, kita katakan Tuhan, rencana Tuhan buat anak kita apa? Sehingga kita bisa menghadirkan environment atau lingkungan yang tepat untuk anak kita bertumbuh dengan subur, dengan baik, sesuai waktunya Tuhan. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu. Nah, karena anak-anak kita itu sangat sensitif Bapak Ibu. Misalnya saya sama anak saya, pernah dia bilang, Pak, Papa lagi marah ya? Kenapa Sam? Karena suara Papa lagi naik katanya. Nah, saya ketawa, iya Sam, Papa tadi agak kesel tadi. Jadi dia bisa merasakan tentang atmosfer di rumah Bapak Ibu. Dia bisa merasakan apa sedang dikasihi atau tidak dikasihi. Dia bisa merasa diterima atau tidak diterima dengan baik. Dia merasa dihargai atau tidak dihargai, dipercaya atau tidak. Ada merasa damai atau tidak. Orang tua ribut pun dia bisa tahu. Tapi dia pura-pura mungkin tidak tahu Bapak Ibu. Nah, jadi sangat penting kita sebagai ayah, sebagai pemimpin di kalangan Kristen tadi, bagaimana mengkondisikan lingkungan di dalam rumah tangga kita sehingga anak-anak kita itu bisa bertumbuh dengan baik. Nah, jadi apa yang mereka rasakan, anak-anak kita rasakan itu berdampak lebih besar dari apa yang mereka dengar. Saya ulang Bapak Ibu ya. Yang dia rasakan, anak kita rasakan, dampaknya itu akan jauh lebih besar daripada ini yang dengar. Bapak Ibu coba deh. Siapa yang di sini kalau ngomong sama anak kita bilang, tanggung jawab dong, belajar dong, rajin dong. Sampai mulut berbusa, sampai doer. Anak kita tidak berubah. Coba rangkul dia. Siapkan lingkungan yang baik. Mungkin ayah dan ibu yang mendukung, menyemangati, mengatakan yang baik. Nah, kamu itu, saya suka katakan yang itu pernah disampaikan kali ya. 3 kali kata-kata yang mendukung, yang mengafirmasi, baru 1 kata yang memberi koreksi yang positif. Misalnya saya bilang, Sam, kamu itu lihat punya proses berpikir yang baik. Kamu itu kalau menyampaikan komunikasi sesuatu itu sangat akurat. Dan kamu bisa, ini loh, Papa nggak kepikir, kamu bisa kepikir. Tapi ada 1, Papa kalau boleh kasih masukan, ini loh, Sam. Nah, Bapak Ibu, anak itu akan merasa, Papa ini ngomong menghargai saya loh. Dia tahu apa yang kekuatan saya. Dia tahu apa yang ini. Jadi ini sangat penting menciptakan lingkungan ini sehingga anak itu seperti anggur itu kita tahu. Kalau saya Bapak Ibu ya di kantor kita ada staf cukup banyak di kantor. Kalau saya mau lihat kalau lihat anaknya, saya tanya, coba dong lihat bapaknya siapa. Karena bapaknya itu kita tahu anaknya akan seperti apa. Nah ini sangat penting. Terakhir Bapak Ibu, ini sangat-sangat penting. Ya, bagaimana kita menabur kasih, bagaimana kita menuai kasih. Kalau kita mau menabur yang baik, pasti kita akan menuai yang baik. Ya, orang-orang juga sekarang ini bahkan kepercayaan-kepercayaan yang lain pun menerapkan prinsip dengan kata-kata tabur dan tuai. Ya. Tetapi di dalam kepercayaan kita
yang mengenal, memanggil Allah sebagai Bapa. Dan dikatakan di situ bahwa Dia adalah kasih itu sendiri. Maka kasih yang kita terapkan berbeda dengan apa yang diterapkan oleh orang-orang yang tidak memanggil Allah sebagai Bapa. Kasih yang seperti apa? Kasih yang sabar. Bagaimana kita menerapkan itu? Bagi kami di keluarga, ibu dari suami saya atau mertua saya itu tinggal bersama-sama dengan kami sejak anak kami masih kecil. Jadi kalau kami pindah negara, dia akan datang, dia akan lihat, lalu dia bilang, nggak senang, mau pulang ke Indonesia. Ya sudah, pulang ke Indonesia. Ya. Nah, dengan situasi yang seperti itu, kami harus belajar untuk memahami, untuk bisa sabar. Karena tentu saja perbedaan zaman ya itu membuat orang-orang lanjut usia susah untuk menghadapi itu. Sekarang mertua saya mulai lagi mengeluh, kenapa tidak bisa kumpul sama teman-teman? Kenapa saya tidak bisa pergi lagi ke gereja? Ya, karena situasi yang seperti ini. Tapi bagaimana kami belajar untuk membangun empati kepada lansia, ya, kepada mertua, kepada bagaimana anak saya melihat bagaimana saya memperlakukan omanya. Itu menolong anak saya, anak kami, untuk belajar memahami oma. Oh iya, oma umurnya sudah begini ya. Kadang-kadang dari kamar dia akan teriak, Sam! Lalu anak saya datang, kenapa, Wang? Pokoknya kesini dulu. Kesini dulu, iya ada apa? Iya kesini dulu, kesini dulu. Ya. Di situ anak saya sudah mulai, aduh oma ini apa maksudnya? Ternyata oma bilang ini ganti. Ini bagaimana ini? Kenapa tiba-tiba TV-nya tidak nyala lagi? Oh ternyata karena memang dari sentral, karena itu pakai TV kabel, sentralnya ternyata sedang mengalami kerusakan jaringan. Jadi yang seperti itu, tapi itu dibangun. Bagaimana anak saya melihat? Lalu anak saya katakan, Mama sabar ya sama oma. Iya, kita harus sabar sama oma. Karena apa? Karena oma sudah berbeda zaman. Oma akan belajar dari kita. Kita pun belajar dari oma. Menarik ya Bapak Ibu ya. Saya kasih contoh satu lagi. Jadi kenapa ini penting disampaikan di ujung? Misalnya di rumah kita, saya pernah ngalami, saya bilang, Sam, kamu itu kalau oma jalan, kamu gandeng gitu. Dia gandeng cuma 1 menit, habis itu dia lepas lagi. Saya marah waktu itu. Sam, kamu gimana sih sama oma nggak perhatian? Kemudian Tuhan bicara dengan saya. Sesudah saya belajar sesuatu, kamu kapan gandeng mama kamu? Jadi saya tidak pernah gandeng ibu saya. Dan saya nggak pernah gandeng ibu saya, dan anak saya bagaimana bisa belajar menggandeng omanya. Nah Bapak Ibu sejak itu saya bertobat. Jadi kalau itu saya gandeng ibu saya, ya. Kalau itu saya pijit, kemudian saya pokoknya yang inilah, pokoknya melayani gitu ya. Kemudian kalau ibu saya rewel, saya tidak memperlakukan dia dengan tidak sopan. Nah kemudian saya lihat anak saya mulai berubah Bapak Ibu. Anak saya mulai berubah, dia juga memperlakukan omanya dengan cara yang mulai sama. Sekarang omanya kalau kami di Bandung, omanya tinggal sama cucunya. Saya tidak tahu itu jadi apa, kucing sama anjing atau apa. Tetapi saya percaya bahwa anak saya belajar tentang bagaimana mengasihi omanya. Nah itu dimulai dari apa Bapak Ibu? Dari kita teladan, kita tabur, kasih. Jadi kalau Bapak Ibu tadi misalnya Christine bilang, di rumah kita, waduh orang-orang nggak sabar semua nih. Nah kalau kita sebagai ayah, kita melihat di rumah kita banyak orang nggak sabar, ribut terus. Artinya kita harus banyak menabur tentang kesabaran. Dimulai dari diri kita tabur kesabaran. Kita tabur kesabaran. Sampai keluarga kita menjadi keluarga yang sabar. Kalau keluarga kita kemudian penuh kemarahan, artinya kita belum menabur banyak tentang kesabaran juga. Atau mungkin saling menyalahkan. Jadi artinya belum banyak menabur tentang pengampunan. Jadi Bapak Ibu kalau di keluarga kita punya persoalan tentang kasih yang disebut ini, yang berlawanan dengan prinsip kasih, taburlah itu. Dan saya percaya, dikatakan di awal tadi kita kembali. Kita mau melakukan kasih apa? Menerapkan kasih apa di rumah tangga? Kita mau menerapkan kasih yang memberi rasa aman. Nah Bapak Ibu, semua yang kita bicarakan ini gampang diomong. Tetapi melakukannya susah sekali. Tapi saya ingin katakan satu. Berapapun usia anak kita, tidak ada kata terlambat. Dan Tuhan Yesus bahkan memampukan kita
terutama ayah Bapak Ibu. Akan memampukan saya sebagai ayah, Bapak Ibu sebagai ayah, untuk kita bisa melakukan kasih dan memberi rasa aman kepada anak-anak kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Silakan Bu Kristina. Wow, terima kasih Pak Handoko dan Ibu Christine, sangat memberkati kita, sangat menginspirasi kita semua. Bapak Ibu yang bisa berikan emoticon, boleh berikan love kepada pembicara kita hari ini ya. Baik, tadi ada beberapa hal yang saya catat bahwa keluarga yang berkualitas itu perlu untuk diusahakan. Di dalam menerapkan kasih juga perlu diusahakan. Dikondisikan supaya keluarga kita menjadi keluarga yang berkualitas, dan yang paling utama agar kita dengan mengalir kasih yang kita berikan, pertama sekali adalah hubungan kita dengan Tuhan juga harus erat. Bapak Ibu, kami mempersilakan Bapak Ibu untuk bertanya jawab kepada pembicara kita hari ini, ya, karena materi yang disampaikan begitu sangat-sangat bagus banget untuk kita bisa kerjakan di keluarga kita masing-masing. Bagi yang ingin bertanya, silakan masukkan dalam kolom chat langsung ke admin kita. Baik, kami menunggu, dan nanti di akhir acara juga akan ada link absensi. Bapak Ibu juga dapat mengisi link absensi sebelum meninggalkan Zoom di akhir acara nanti. Oke, sudah ada yang masuk ke saya beberapa pertanyaan. Baik, kita akan mulai Bapak Handoko dan Ibu Christine untuk pertanyaan yang pertama. Saya akan bacakan. Anak saya kelas 7 suka sekali meminta hadiah ketika ada ulangan atau ujian. Ini mungkin kasih bersyarat ya tadinya ya. Ini sering ia lakukan sejak duduk di bangku SD. Saya suka tidak tega bila ia sudah merengek-rengek. Bagaimana cara mengembalikan ke normal? Padahal apapun nilai yang didapat, saya tetap tidak perlu marah sama dia. Silakan Bapak dan Ibu untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Ya, baik. Terima kasih sekali. Ini satu hal yang sangat menarik ya. Satu adalah kesadaran dari ibu atau ayah yang menanyakan pertanyaan ini bahwa memang waktu itu salah, begitu kan? Setelah beberapa lama, saya tidak tahu sudah berapa lama, bahwa anak-anak diperlakukan dengan cara kalau nilai bagus dapat hadiah, nilai bagus dapat hadiah. Sehingga itu menjadi satu kebiasaan. Nah, sekarang bagaimana menghentikan kebiasaan itu? Nomor satu adalah mengatakan yang sebetulnya kepada anak-anak. Nah, berapapun nilaimu, itu adalah untuk kamu. Apa yang kamu mau lakukan? Kamu mau cita-cita jadi apa? Apakah nilai 4 bagus untuk mencapai cita-citamu? Apakah nilai 7 bagus untuk mencapai cita-citamu? Apakah nilai 10 bagus untuk mencapai cita-citamu? Dengan kita katakan yang seperti itu, dia akan melihat satu fakta, bahwa yang sedang saya lakukan ini sebagai seorang pelajar itu untuk mencapai sesuatu di kemudian hari. Nah, yang berikutnya adalah satu aturan yang kita mau tetapkan. Sekarang kamu sudah besar. Kamu sudah tahu bahwa ini semuanya untuk kamu. Jadi, kamu bagus atau nilaimu kurang bagus, mama akan berikan, papa akan berikan dorongan untuk kamu. Tapi tidak ada lagi hadiah. Dari awal kita sudah berikan sekarang. Ini ada aturannya nih. Mungkin aturan itu baru untuk kamu. Tapi kita sudah mengkomunikasikan. Nah, yang ketiga, ini yang kita harus katakan. Konsisten dan teguh hati. Mendengar rengekan. Mungkin dia akan bilang, ya udah kalau gitu, tidak mau belajar lagi. Ya, kita sudah katakan, nah, pastinya kebaikan itu akan terjadi untuk masa depan kamu. Untuk dirimu sendiri. Nilai 7, mama bersyukur, papa bersyukur. Nilai 8, mama bersyukur, papa bersyukur. Nilai 3, mama bersyukur, papa bersyukur. Bukan karena nilaimu, karena kamu. Karena kamu adalah anak kami. Jadi nanti kalau dia bilang, ya udah, Ayah nggak mau belajar. Ya sudah, kamu sudah harus terima. Karena udah kelas 7 ya. Kamu terima, ini momen yang baik sekali. Belajar apa? Untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kamu terima resikonya. Keputusan. Nah, mengambil keputusan. Itu ya, Bapak Ibu, jawabannya. Ya, cukup Bu Christine. Ya, baik. Yang sama dengan kasus anak yang pertama tadi,
sudah bisa menemukan jawabannya ya. Ya, Bapak Ibu admin yang sudah memberikan pertanyaan yang kedua, kami persilakan untuk ditampilkan. Oke. Baik, saya akan bacakan pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara menghandle anak saya yang disukai kakak kelasnya? Wow. Di SMA untuk tidak mulai pacaran dulu, tapi lebih fokus sekolah untuk tetap menjaga dia tidak merasakan sakit hati. Ya, Silakan Bapak Ibu. ya, ini keren sekali ya kalau anaknya mau bicara kepada papa dan mamanya. Tapi satu hal yang saya mau katakan adalah papa dan mama. Jadi bersama-sama ya berbicara dengan anak itu. Wah, keren banget ya kamu bisa disukain sama kakak kelas ya. Berarti baguslah ini ya, anak papa sama mama nih ya. Tetapi kita harus bilang sebenarnya tujuannya untuk pacaran itu apa? Ya. Yang berikutnya adalah kita coba pikirkan sama-sama, ya, apakah ini akan membawa kebaikan. Sebenarnya tujuan pacaran, nah ini kita sudah boleh masuk nih Bapak Ibu untuk sex education, ya. Tujuannya apa? Membangun relasi. Tujuannya adalah nanti ke depannya adalah menikah. Tapi perjalanan masih jauh, masih panjang. Lalu bagaimana kalau dalam perjalanan hidupmu kamu ketemu dengan orang-orang yang lain? Nah, arahkan yang seperti itu. Tapi kalau dia katakan, iya, tapi pokoknya aku senang deh, kayaknya dia keren gitu, kayaknya dia cowok yang agak-agak seperti BTS ya di sekolah dan itu suatu kebanggaan. Nah, kita boleh masukkan di mana nilai kebanggaan yang sebetulnya pada anak kita. Tetapi satu hal, ucapkan Bapak Ibu, satu hal, jangan lupa, ucapkan apresiasi ya. Terima kasih karena kamu mau cerita tentang kakak kelasmu. Kamu mau cerita tentang perasaanmu kepada papa dan mama. Kami bangga loh jadi orang yang dipercaya sama kamu. Nah, anak saya, dia suka dengan seseorang, dia bilang gitu kepada kami, iya sih, aku suka sih sama dia. Waktu itu saya jujur sekali, saya keceplosan, ih kan dia gendut, kok kamu suka? Lalu saya jawab, mama kan juga gendut. Oh iya ya, lupa. Tapi mama dulu kurus begitu. Nah, waktu saya bicara seperti itu, akhirnya anak saya juga cerita yang lain. Tapi di situ Tuhan mengingatkan saya, bagaimana saya jangan mencela. Jadi kalau kita bilang, kamu masih bawa kencur, kamu sekolah, ini masih sekolah, masih begini, masa kamu udah pacaran? Dan seperti itu menutup pintu, Bapak Ibu. Ya, saya waktu itu minta maaf ya saya mama bicara begitu. Ya sekarang saya pikirkan aja apa yang baik. Apakah memang kamu mau putuskan karena kamu suka, kamu memutuskan pacaran sama dia. Nah itu hal-hal yang kita ajak dialog dari situ. Ya, saya tambahnya gini Bapak. Kita ini orang tua, bisa jadi teman sama anak kita. Jadi ada waktu misalnya duduk ngobrol berdua ya, misalnya tadi anak perempuan sama mamanya, papanya sama anak laki-laki. Papa mama bisa cerita dulu pacaran gimana. Jadi ngobrol gitu loh. Kemudian bisa cerita ada orang-orang yang pacaran akibatnya apa. Jadi anak-anak tuh bisa tahu bahwa ambil keputusan. Oh ada begini, ada yang begitu. Nah ini penting Bapak Ibu. Nah yang kedua yang sangat penting menurut saya, apakah di dalam tangki kasih anak itu penuh atau tidak. Ini sangat penting Bapak Ibu. Jangan sampai anak kita pacaran atau ingin mendapat perhatian dari lawan jenisnya karena tangki kasihnya kosong atau tidak terpenuhi. Jadi ada buku satu bagus bicara begini. Dia bilang, anak itu pertama kali dibilang cantik itu oleh ayahnya. Jangan sampai dikatakan cantik oleh orang lain. Kenapa? Karena orang lain itu bilang cantik. Oh, kok kamu mesti pendek baru cantik. Kalau kamu alisnya begini baru cantik. Kamu mungkin bajunya terbuka baru cantik. Kamu ciuman gitu baru cantik. Nah, Bapak Ibu yang penting adalah ayah harus mengafirmasi, menyatakan, nah kamu tuh cantik. Ya, gitu ya Bapak Ibu, contohnya. Baik, Pak Handoko, ini masih banyak banget pertanyaan-pertanyaannya, jadi kami akan pilihkan lagi ya beberapa. Silakan Ibu Admin atau Bapak Admin menampilkan pertanyaan selanjutnya. Ya, oke, saya akan bacakan untuk pertanyaan yang ketiga.
Kenapa orang tua sering sekali merasa sangat spesial karena sudah bisa membesarkan anaknya dengan memberi makan dan pendidikan. Padahal itu memang standar wajib bagi orang tua untuk mengurus anak. Kehadiran anak di dunia bukan kehendak dia, namun kehendak orang tua, sehingga wajib mengurus tanpa menuntut pamrih. Bagaimana mengatasi perasaan spesial tersebut agar kita sebagai orang tua bisa lebih tulus mengasihi anak dan mendukung dia sesuai dengan passion dia dan bukan keinginan kita. Silakan Bapak Handoko dan Ibu Christine. Terima kasih. Kita orang tua punya perasaan yang sama ini banyak. Bapak Ibu, saya pernah ngalami, karena saya di Belanda pernah kuliah. Saya tiap bulan kirim uang, tidak ada jawaban Bapak Ibu. Thank you pun enggak. Satu hari saya kesal sekali Bapak Ibu. Saya bilang sama istri dalam hati, saya bilang, saya nggak kirim uang bulan depan. Saya mau lihat dia hubungi saya enggak. Dia mau bilang, apa, Papa kenapa duitnya nggak dikirim. Bapak Ibu, kita beda-beda orang tua. Tetapi saya ingin katakan begini, kita melakukan bukan kewajiban. Tetapi itu anak panah di tangan pahlawan. Itu kejadian anak-anak itu dahsyat dan ajaib. Tuhan mempercayakan kita adalah satu apa? Legacy. Suatu apa ya? Suatu pusaka Allah. Jadi saya percaya sekali bahwa perasaan bahwa itu anak saya investasi pada dia kayak deposito Bapak Ibu ya, dapat bunganya. Nanti nak kalau udah tua, nanti papa mama hidup tinggal di rumah kamu. Tidak begitu Bapak Ibu. Anak itu dipercaya Tuhan sebagai pusaka Allah, anak panah di tangan pahlawan untuk kita sebagai orang tua, terutama ayah dari sisi saya, adalah untuk mengetahui rencana Allah dalam hidup anak saya. Jadi saya memastikan bahwa anak saya itu mengetahui rencana Allah dalam hidup dia. Kemudian dalam rencana Allah itu apa saja yang harus dilakukan. Saya bersama istri bersama-sama memuridkan anak kami sehingga anak kami tahu bahwa ada yang harus dia kerjakan, ada yang harus dia lakukan, harus dia investasikan. Ada yang mungkin dia punya pikiran dia sendiri. Nah, Bapak Ibu di dalam proses perjalanan itulah kita dibentuk oleh Allah untuk selalu berkata bahwa dia ini miliknya Tuhan. Saya dari kecil saya berkata, Samuel, kamu anak Tuhan Yesus. Tapi waktu anak kami pergi ke Belanda, saya nangis terus Bapak Ibu meninggalkan dia, terpisah dari anak saya. Kita punya perasaan, kita punya emosi, kita punya kedekatan. Nah, ini semua harus dikelola. Tetapi yang kita harus ingat bahwa anak itu adalah kepunyaannya Allah. Kita adalah pengelola kepunyaan Allah, ahli warisnya Tuhan, untuk saka Allah, untuk anak itu bisa tumbuh kembang dan berhasil memenuhi rencana Allah dalam hidupnya. Mungkin itu dari saya. Ya, menurut saya adalah apa yang anak-anak ingin lakukan dengan pilihannya. Berapa banyak anak-anak zaman sekarang yang mengatakan saya mau jadi YouTuber, saya mau jadi gamer. Ada istilah sekarang e-sport, katakan ya bahwa itu adalah suatu game dan sebagainya. Di tengah-tengah pro dan kontra, kita bisa katakan dengan anak-anak bahwa apa yang kamu akan capai dengan kamu menjadi seperti yang ini. Ya, mungkin kita tidak banyak tahu, tidak banyak menyelami, tapi kita bisa bantu dia. Ayo cari tahu tentang passion kamu ini. Ayo cari tahu, sama-sama kita cari tahu. Karena bukan pendapat saya, bukan pendapat kamu yang benar, tapi apa rencana Tuhan dalam hidupmu. Bersama-sama cari tahu. Pada waktu anak kami memilih jurusan yang dia untuk program studinya, jujur saya harus katakan bahwa itu sebetulnya bukan satu program studi yang populer, gitu. Ya, politik, filosofi, ekonomi itu bukan hal yang populer. Tetapi di situ kami melihat bahwa memang ada satu track Tuhan untuk anak kami. Nah, bagaimana menemukan itu? Bagaimana waktu saya harus tahan diri, saya tidak katakan. Kalau saya harus ditanya, saya akan bilang, jadi accountant dong, lebih banyak uangnya, lebih menjanjikan. Orang mencari ini, itu. Atau kamu belajar masuk fakultas ekonomi dong, belajar aktuaria dong, dan sebagainya. Tetapi ada waktu dia mengambil keputusan, kami sama-sama cari tahu apa yang dia bisa pelajari. Dan sekarang mulai terlihat bahwa track ini adalah track Tuhan. Ya, betul, terima kasih untuk pertanyaannya. Bukan kita spesial, tapi karena Tuhan dan anak kita spesial. Kami sebagai orang tua adalah alatnya Tuhan. Amen. Untuk bantu. Amin. Kita mau lanjut lagi, Bu, untuk pertanyaan yang berikutnya. Silakan pilihan pertanyaan boleh ditampilkan.
Tentu Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi yang mungkin tidak bisa dijawab dalam Zoom kali ini bisa langsung nanti ya kontak dengan Pak Handoko dan Bu Christine. Demikian ya Ibu. Ya, oke. Ini pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara mengubah anak yang bebal? Anak saya kelas 7 dan 5. Sepertinya saya bilang, apa ya, lewat aja begitu. Saya hukum ya sudah, hukum aja. Dia nggak peduli dan tidak lama begitu lagi. Sampai saya bilang, sudahlah kalian masuk asrama aja, biar mental kalian digembleng. Tapi anak ini malah bilang, papa mama sebenci itu ya sama saya. Wah, masih banget ya. Gimana caranya buat mengatur anak yang sebegitu? Silakan Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Satu pertanyaan. Papa mama sebenci itu ya dengan saya. Apa yang bisa membuat anak itu berpikir bahwa papa dan mamanya benci kepada dia? Nah, itu Bapak Ibu. Yang kita bisa kalau tadi kita terapkan ya, yang 5 tadi prinsip fakta, lalu kita basa-basi, fakta, opini, kemudian perasaan, ya opini, solusi, perasaan, keterbukaan. Kita masuk di bagian yang perasaan dan keterbukaan. Kenapa kamu bisa pikir papa dan mama benci? Apa yang kamu pikirkan tentang itu? Apa? Mungkin ada sesuatu di masa yang lalu yang terlewat, yang mungkin dia juga nggak sadar, tapi kita pernah lakukan pada dia. Kepada 2 anak ini, ya kelas 7, kelas 5 tadi dikatakan. Ya, bagaimana kita dulu membangun apa, menabur apa dalam diri anak-anak. Kenapa anak-anak bisa pasang badan? Ini saya mau katakan ya, ada seorang bapak kami sangat hormati, kami bertemu ngobrol, dan dia katakan, dulu ayahnya sering membandingkan dia dengan abangnya. Lalu waktu dia mulai seperti itu, akhirnya dia benci. Makin tambah dia ribut dengan abangnya. Dan dia lebih sering dipukul daripada bapaknya. Menurut pandangan dia. Dia katakan, saya pasang badan aja Bu Christine. Karena saya belajar karate dari kecil. Dan saya tidak pernah merasakan bahwa ayah saya mengasihi saya. Saya tahu dia kerja keras buat saya. Umurnya sudah hampir 60 tahun Bapak ini. Tapi pada waktu itu akhirnya Tuhan mengubah, dia katakan. Di situ dia belajar. Nah Bapak Ibu, mari ini kesempatan yang baik waktu anak mengatakan, papa mama sebenci itu ya sama saya. Kenapa nak? Kenapa kamu bisa katakan benci? Oh itu sudah pertanyaan yang sudah lewat. Ayo balik, kejar lagi dengan pertanyaan itu. Waktu itu papa sama mama ingat. Waktu kalian sedang makan yang enak-enak ya, bikin suasana yang enak. Lalu sambil ngobrol, papa mama ingat waktu itu kau bilang bahwa papa mama sebenci itu ya sama saya. Coba kenapa itu? Apakah dulu papa mama pernah bikin sesuatu yang kamu langsung pikir, ini papa sama mama ini benci sama aku. Dikejar itu Bapak Ibu pertanyaannya seperti itu. Dari situ kita akan temukan solusi bersama. Kenapa anak-anak pasang badan pada waktu dipukul dan sebagainya? Ada apa dengan hal itu? Bagaimana dengan cek yang pertama adalah bagaimana dengan hubungan kita sebagai ayah dan ibu? Apakah kita juga tanpa sadar pernah memberikan satu teladan yang nggak baik untuk anak ini? Kemudian yang berikutnya, cari tahu mengapa dia bisa mengucapkan kalimat itu. Tambahan saya gini Bapak Ibu ya, kita ini kan orang tua, itu kan dipakai Tuhan memperkatakan berkatkan anak kita. Nah Bapak Ibu, anak itu kan pusaka Allah. Masa kita yang pusaka Allah kita bilang, pusaka Allah ini bebal ya, pusaka Allah ini bodoh, pusaka Allah ini bandel. Perkatakan kata-kata berkat. Nah, kalau kita tabur kata-kata berkat setiap hari dengan kuasa perkataan dan iman dan pengharapan, saya percaya anak itu akan berubah. Nah, anak saya itu agak sulit untuk bersuka cita, Bapak Ibu. Orangnya berpikirnya dalam gitu ya. Karena semua itu lebih berat dari seharusnya. Dulu saya suka memperkatakan kata-kata yang tidak baik. Kenapa sih Sam kamu begitu? Kamu harus begini, Sam harus begitu. Lama-lama saya bertobat Bapak Ibu. Yang saya lakukan setiap hari kalau pagi ke kamar dia, saya katakan, Sam, sukacita Tuhan menyertai kamu. Sam, hari ini luar biasa. Nah itu membantu dia untuk lebih banyak tersenyum. Paling tidak melihat saya lucu ya. Lama-lama dia bangun tidur dengan sukacita Bapak Ibu. Nah itu penting. Kita pusaka Allah, perlakukan mereka seperti pusaka Allah. Perkatakan kata-kata berkat. Kemudian kalau anak itu terjadi seperti itu, kita yang orang tua cek dulu. Apa yang kita tabur sehingga anak itu seperti itu. Tadi kan tentang kasih ya. Apa yang kita tabur,
Nah, kita lihat, nah kita tuai, nah kita tabur yang lebih baik gitu Bapak Ibu. Jangan putus asa, tabur yang baik gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Pani. Ya, terima kasih Pak. Satu pertanyaan lagi saja ya, karena berhubung waktu. Ya, boleh diambilkan satu aja yang terakhir pertanyaannya. Iya. Bagaimana Pak Handoko dan Ibu bersama anak mencari dan mendapatkan track yang Tuhan inginkan untuk anak Bapak Ibu? Silakan Pak Handoko dan Ibu Christine. Ini pertanyaan yang sulit buat saya. Karena saya pernah ada masa di mana anak saya itu bersukacita kalau saya keluar rumah, tidak pulang. Karena dia bisa tidur sama mamanya. Kemudian ada masa anak saya mau jadi presiden, ada mau jadi tukang sampah, ada mau jadi macam-macam jumpalitan. Tapi yang saya lihat satu adalah kita sebagai orang tua sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tadi dikatakan bukan transaksional, bukan ekspektasi kasih. Nah ini nggak gampang Bapak Ibu, karena kita punya anak ingin berhasil anak kita. Apalagi kayak saya punya anak saya berhasil. Gitu. Tapi ya saya harus bertobat dahulu, saya harus menyerahkan hak saya. Tanda kutip, padahal nggak punya haknya. Saya harus menyerahkan hak saya. Nah, kedua, di setiap usia anak itu penting. Ada tumbuh kembang anak yang penting kita harus investasi apa. Maka jadi kata ada intentionality. Jadi perlu direncanakan. Nah, ada anak-anak di usia misalnya mau masuk SMA, ya, dia harus pilih apa? IPA, IPS. Kemudian waktu dia mau kuliah, 2 tahun sebelumnya, duduk ngobrol, minat bakatnya. Jadi banyak hal hari-hari ini alat bantu untuk kita bisa ini. Tetapi yang satu yang sangat menolong saya adalah komunikasi tadi yang Christine sampaikan. Jadi yang saya lakukan adalah pemuritan bersama Samuel. Nah, yang saya lakukan juga adalah gini Bapak Ibu. Kita sebagai orang tua itu banyak mengekspos anak kita. Misalnya gini. Misalnya saya mau ketemu dengan orang-orang dari misi. Dulu kami tinggal di Chiang Mai di Thailand, banyak orang misi. Jadi kalau ketemu orang misi saya ajak Samuel. Kalau saya ketemu pemimpin organisasi apa, saya ajak Samuel. Terakhir saya ketemu dengan bekas pemimpin pensiunan dari Astra. Saya ajak Samuel. Jadi makan siang, makan malam saya ajak dia. Sehingga Samuel bisa kenal orang dan dia tahu, oh kalau orang jadi politisi itu begini. Kalau orang itu jadi pemimpin top CEO itu begini. Kalau orang jadi pengusaha itu begini. Nah, sehingga anak itu bisa menemukan. Dan saya tidak ideal Bapak Ibu karena saya agak terlambat. Nah, sampai hari-hari ini waktu dia mau kuliah, saya ajak Samuel untuk melihat ini top 100 atau 50 di dunia. Dan kalau kamu masuk ke bidang studi ini, itu profesinya akan jadi begini. Karena gampang sekali Bapak Ibu, tinggal di browse saja. Jadi anak kita bisa melihat. Tetapi jangan terjebak di antara profesi Bapak Ibu. Profesi jadi dokter, itu hanya profesi. Tetapi jadi dokter yang seperti apa yang Tuhan mau, itu yang penting. Dia mau jadi dokter yang melayani orang miskin, yang tidak bisa dapat pengobatan yang layak, itu panggilan. Kalau jadi dokter itu hanya profesi. Kalau dia jadi dokter memberkati orang lain, itu jadi satu panggilan. Nah, jadi memang ada harus intensionalitas investasi di masa-masa usia anak. Dan itu penting, bisa baca buku dan lain-lain. Kedua, muridkan anak kita, bangun relasi komunikasi. Ketiga adalah lepaskan hak kita, yang sebenarnya bukan hak kita. Dan keempat, doakan terus Bapak Ibu ya. Nah, tank kasih kita harus penuh. Untuk kita bisa mendoakan dan mengasihi anak kita, memberi rasa aman. Untuk dia misalnya mengatakan sesuatu yang mengagetkan kita. Sesuatu yang kita nggak expect, sesuatu yang mungkin kita nggak suka. Sehingga itu proses berjalan itu bergandeng tangan Bapak Ibu. Gandeng tangan is a journey. Bergandeng tangan dengan anak kita untuk dia menemukan panggilan Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup dia, dan kita sebagai ayah atau ibu itu adalah punya suatu teman sejalan, tetapi bukan yang memutuskan buat dia dan hadir pada saat dia membutuhkan kita. Baik, terima kasih Pak. Ini akhir pertanyaan untuk menutup pertemuan kita hari ini. Bapak Ibu, mari kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Handoko dan Ibu Christine yang sudah memberikan inspirasinya, sudah mengimpartasikan kepada kita di dalam mendapatkan kasih untuk keluarga kita masing-masing. Boleh berikan emoticon love. Thank you so much Pak Handoko dan Ibu Christine. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Jadi generasi yang